Nah, ini kita di Kuamangkuning unit 9, kita sedang live di perkebunan porang Pak Hendra. Nah, ini beliau petani-petani porang kita, dan ini ada master porang kita, Bapak Wariso. Bagaimana dengan keadaan sore hari ini Pak Wariso, kita di kebun porang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pengingat porang ya. Sekarang kita lagi berkunjung di kebunnya Pak Hendra ya. Nah, ini dengan Pak Hendra ya. Nah, ini Pak Hendra, ada Pak Kisno ya. Pak Kisno, Bapak Pemian ya. Nah, ini kawan-kawan, kita lagi ada di Kabupaten Muara Bungo, tepatnya di Kecamatan Klepat Ilir Pak ya, sini ya. Pelepat itu Klepat Ilir ya. Klepat. Di unit 9 ya. Nah, Pak Hendra, Pak Kisno, Pak Unian dan kawan-kawan sudah membudidayakan porang ini. Ini berada di naungan ini ya, naungan sawit. Nah, ini sawit ya. Nah, ini kawan-kawan, kalau apakah porang bisa ditanam di budidaya sawit atau di sawit, ini bisa. Artinya Pak Hendra dan kawan-kawan ini sangat kreatif. Di samping beliau merawat kebun sawitnya, menunggu panen Pak ya. Nah, ini Bapak menanam porang. Nah, ini sudah berapa musim Pak Hendra? Ini masuk musim kedua. Masuk musim kedua ya. Masuk musim kedua Pak ya. Ini sumber bibit umbi. Oh, berarti pertama katak. Enggak, dari langsung yang Umbi. ditanam umbi. Oh, pertama umbi. Umbi kecil. Ya. Di ukuran-ukuran di bawah telur lah. Ya. Jadi masuk satu musim kemarin nggak digali. Nah, sekarang masuk musim kedua, tumbuhnya seperti ini. Seperti ini ya. Ya setinggi kita lah. Iya. Nah, ini. Jadi ini kawan-kawan, tanaman porang ini, yang ini ya, batang yang ini sudah 2 musim. Pak Hendra dulu menanam dari umbi ya, umbi mini lah ya. Nah, ini sudah masuk musim kedua. Kalau kawan-kawan di Kuamangkuning khususnya, ada berapa banyak Pak kawan-kawan Pak Hendra yang sudah menanam? Karena nanti untuk ini, untuk pendataan kita ini ya, dari asosiasi ini ya. Sebetulnya yang saya tahu yang membeli bibit dari kita itu sekitar 12 orang. 12 orang ya. Termasuk dari SPA unit 12, dari 10, dari 9 yang terbanyak mereka udah nanam, yang diperkirakan sekitar kurang lebih, kalau memang terawat dengan bagus ya, sekitar untuk musim ini ada yang tertanam sekitar 50.000 ribuan batang ya. Iya. Berarti udah 1 hektaran lebih lah ya. Tapi baru tanamnya musim ini. Iya. Apa motivasi ini Pak Hendra dan Pak Kisno, Pak Unian dan kawan-kawan? Orang belum menanam nih, Pak Hendra udah menanam. Nah, apa motivasinya ini ya? Wah, hebat ini kan, ini kan komunitas baru lah kan. Nah, itu hebat nih kawan-kawan kreatif ini. Pak Teguh ini ya. Sebetulnya saya gini mengharapkan sekali kepada kawan-kawan semuanya, bahwa sesungguhnya kalau ada yang mengatakan porang di Sumatera umumnya dan di Kuamangkuning pada khususnya dikatakan tidak tumbuh, itu tidak benar. Karena faktanya yang saya tanam ini udah 1 musim, masuk musim kedua. Bisa kawan-kawan lihat sendirilah, cobalah di kamera, batangnya kan udah segede-gede gini gitu. Nah, tingginya udah ada yang setinggi saya sendiri. Iya. Artinya bahwa untuk budidaya porang ini sebetulnya nggak mesti diragukan. Kalau berbicara masalah pemasaran kan orang gini juga, Mas, banyak yang bertanya, kalau saya misalkan ngobrol-ngobrol tentang porang nanti jualnya kemana dan lain sebagainya kan gitu. Tapi saya memang pada waktu itu prinsipnya gini, kalau masalah jual nomor 2, nomor 1 kita tanam dulu. Benar nggak kalau ditanam? Sekarang terbukti ditanam bagus. Nah, kemudian saya gabung dengan kawan-kawan rencana gitu. Kalau memang mau menjual, kita kan tidak tanggung. Kalau hanya sendiri-sendiri misalkan 4 kintal, 5 kintal kan susah jualnya. Tapi kalau kita gabung misalkan satu kelompok, ada 1 mobil, ada 1 truk, kan nggak susah. Betul. Ya kebetulan di sini ada Mas Wariso yang juga udah siap untuk nanti membeli hasil daripada umbi produksinya gitu. Jadi makanya untuk saya, semua yang ada di sini sebagai penanam porang, jadi nggak ada istilah mundur gitu. Nggak usah ragu lah. Nggak usah ragu, maju terus gitu. Dan juga mengharapkan kepada yang lainnya, untuk kawan-kawan yang memang katakanlah dalam pikiran sekarang baru ancang-ancang untuk perencanaan menanam porang, ya dimatangkan untuk kedepannya gitu. Jadi
nggak mesti ada ragu-ragu lagi lah. Kita terbukti bahwa di sini yang ditanam itu betul-betul tumbuh dengan bagus. Kalau masalah ada gangguan hama penyakit itu sudah pasti. Tanaman apapun betul, ada, tinggal bagaimana kita penanggulangannya aja gitu. Secara betul-betul dalam penanganannya, jangan asal tanam dibiarin gitu. Jadi tanaman apapun walaupun bukan porang, kalau kayak gitu kan tetap tidak menghasilkan gitu. Jadi tetap gimana kita upayakan kemaksimalan daripada hasilnya nanti dengan perawatan yang bagus. Pak Indra, kita menanam porang kan ingin mendapatkan hasil. Jadi hasil dari porang terutama itu kan umbi. Nah, Pak Indra kan belum pernah menjual nih, Belum. tapi masih yakin. Nah, saya ingin tanyakan, dari bibit yang besarannya di bawah telur ya, di bawah telur. Ketika kemarin satu musim atau mungkin ini menjelang 2 musim ya. Nah, di satu musim kemarin umbinya sebesar apa, Pak? Yang pernah dibongkar? Oh, yang pernah dibongkar kemarin itu kisaran mulai dari 1,8-an lah sampai mungkin ada yang 3 kilo juga gitu. Dengan itu Bapak semakin yakin ya? Jadi yakin gitu. Oh ya, luar biasa. Karena kan belum pernah menjual nih, tapi kok masih meyakini gitu. Makanya kalau perhitungan saya kan gini, porang itu bukan mahal. Porang itu bukan mahal, tapi harus kita perbesar. Kan gitu. Kalau porang katakanlah kita harga sama dengan harga yang lain, dengan ubi rambat atau betul. Seperti itu. Tapi kalau porang kita bisa menjual satu gelondongannya 5 kilo. Betul. Kalau kali 7.000 sudah jelas 35.000. Kalau nanamnya 1.000 kan 35 juta. Betul. Makanya ya nanamnya jangan 1 atau 2 biji gitu. Betul. Kalau ingin hasilnya besar ya banyak lagi. Betul. Makanya untuk musim berikutnya saya merencanakan gitu. Mudah-mudahan bisa dapat bibit mandiri dari hasil tanaman sendiri, bisa mencukupi ya paling enggak sekitar 20.000 lah. Kalau sekarang alhamdulillah saya dengan Mas Isra berdua aja kisaran 20.000 batang itu udah tertanam. Jadi untuk musim besok itu mungkin yang berdua ini maunya bisa nanamnya 40.000. Ya, luar biasa. Amin. Lebih meningkat. Lebih meningkat, bukan putus asa gitu. Tambah maju lah. Biar kita juga ingin membuktikan kepada yang lain bahwa sesungguhnya porang ini walaupun namanya produk pangan baru untuk wilayah Sumatera gitu, khususnya Kuamangkuning, tapi ini menjanjikan dalam artian gini, karena pemasarannya sekarang pabrik kita kan udah ada itu, walaupun bukan di Jambi tapi artinya penampung itu udah jelas. Orang yang mau belinya sudah ada. Contohnya seperti Mas Wariso sendiri kan gitu. Jadi apalagi yang harus diragukan? Betul. Nggak mesti lagi ada kata setengah hati gitu. Ya, tinggal bagaimana kita ke depannya merawat dengan baik apa yang sudah kita tanam. Yang ingin disampaikan Pak Indra untuk para petani porang khususnya pemula dan untuk petani porang pada umumnya. Khususnya untuk para petani porang pemula, memang kita tetap bagaimanapun dalam cara bertani itu yang harus kita tahu itu ilmu itu. Praktek nomor 2. Artinya gini, tanpa ilmu apapun nggak akan berjalan. Tapi ilmu itu sekarang kan banyak bisa didapat di media sosial, buka di YouTube atau informasi dari para kawan-kawan yang sudah nanam itu sudah pasti ilmunya, nggak mungkin disumput-sumputin kan, pasti dia pasti terbuka gitu. Makanya untuk yang para pemula khususnya yang mau menanam porang, ya diharapkan kita cari dulu ilmunya, kemudian kita mencarikan sumber bibit yang jelas, kita perhatikan juga tanah yang mau kita tanam. Jadi semuanya kan harus saling melengkapi agar yang kita tanam itu betul-betul berhasil. Kemudian yang pada sudah nanam, saya harapkan tidak patah semangat. Kita jalan terus untuk membudidayakan porang ini agar kedepannya ketahanan pangan kita melalui porang ini tidak harus terlalu kecenderungan ke sawit saja. Gitu. Tidak kecenderungan ke sawit saja. Jadi porang adalah komoditi yang bisa kita andalkan untuk menambah sumber penghasilan kan gitu. Jadi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat gitu. Oke, Pak Wariso. Luar biasa sekali ya, Pak Hendra ini dia sudah percaya sebelum ada bukti ya. Nah, kadang kawan-kawan kan menunggu bukti.
Pak Hendra dulu yang menanam. Nanti setelah Pak Hendra menanam, nanti saya nanam. Ini sekarang sudah ketinggalan, Pak. Zaman sudah zaman canggih lah ya. Artinya belajar tadi sudah bisa kita dapatkan lewat beberapa media lah ya. Jadi ilmu tidak akan disembunyikan lagi gitu kan. Nah, Pak Hendra ini punya visi yang ke depan. Artinya beliau beserta kawan-kawan membudidayakan porang untuk bisa tentunya menambah pendapatan kita Pak ya. Nah, income kita sambil merawat sawitnya kita bersihkan 3-4 tahun kemudian sawit berbuah. Nah, sambil menunggu sawit berbuah, porangnya juga menghasilkan. Nah, yang perlu diingat kawan-kawan, ada 3 keuntungan yang kita dapatkan membudidayakan porang di bawah naungan sawit ya. Pertama, kebun sawit kita akan terawat, ya Pak ya. Nah, tentu kan terawat ya, cepat ini ya, panennya Pak ya. Kebunnya bersih, sawitnya terawat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita juga akan mendapatkan hasil dari ininya ya, umbinya. Nah, yang kita harapkan nanti dari umbinya kawan-kawan ya. Dari umbinya kita panen nanti, itu yang kedua. Yang ketiga nanti kita akan mendapatkan kataknya. Nah, ini kataknya ya. Nah, ini kataknya kawan-kawan. Katak ini sekarang bernilai 1 kilonya sekitar 200 sampai 300 ribu ya per kilonya kataknya ini ya. Nah, sebenarnya ada lagi satu lagi keuntungan adalah dari spora. Nanti akan keluar spora di saat usia ketiga tahun ya, atau 3 musim. Nah, kalau nanti Pak Hendra tidak dipanen, musim ketiga ada kemungkinan nanti akan keluar spora. Nah, spora juga bisa untuk bibit. Nah, kawan-kawan, kabar gembiranya tadi kita juga baru melakukan penanaman perdana dengan Pak Gubernur ya di daerah Kabupaten Merangin di Desa Langling ya. Nah, itu Pak Gubernur dari Pak Al Haris ya, itu juga menggerakkan masyarakat untuk membudidayakan porang. Menanam porang bukan harus banyak, tetapi kita maksimalkan lahan yang ada dan dirawat seperti yang disampaikan Pak Hendra tadi itu. Nah, artinya kawan-kawan tetap semangat, kita membudidayakan porang, yakin ya, dari ta'ala insya Allah porang juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan petani semuanya. Terus seperti itu, tetap semangat kawan-kawan, semuanya ya, jangan pantang menyerah, terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petani porang yang luar biasa. Oke teman-teman, selamat sore. Yes.